Partai Gerindra menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. BPJS pastikan tidak terdapat ransomware. Siswa SD tulis surat ke polisi untuk ambil rapor. TNI tindak tegas prajurit jika terlibat judi online. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Meskipun kabarnya hari ini Andi ini kurang sehat ya, lagi bindeng-bindeng gitu kan, Iya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Meskipun Andi lagi kurang sehat, tapi Andi masih tetap semangat untuk menyapa pagi di Simpo TV. Betul, Seperti itu ya. harus tetap semangat karena kita di pagi hari ini sudah menyiapkan berbagai informasi yang tentunya menarik untuk Anda. Betul, dan kabarnya ini ada dari Gerindra dan juga PDI dan PKS yang telah menjalin kerjasama atau Komunikasi. komunikasi. Tapi terkait Betul. dengan komunikasi apa sih yang terjalin antara PKS dan juga PDI Perjuangan ini, kita akan nantikan hasilnya seperti apa. Betul. Ya. Karena hingga saat ini komunikasi antara PKS, Gerindra dan juga PDIP ini belum di-spill ya. Betul. Betul nggak sih? Untuk Pilkada Jakarta tentunya ya. Dan selain itu pemirsa, ini terkait dengan peretasan PDNS. Ini Betul. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tidak ada data yang Tidak ada kaitannya dengan serang ransomware dengan seperti ransomware, itu ya, karena ya. dari BPJS sendiri Ya. telah memiliki pencadangan data sendiri. Ya pemirsa, pastinya informasi-informasi menarik lainnya akan kami terus hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, kita awali Menyapa Pagi pada edisi kali ini, Festi dan juga pemirsa. Ini terkait dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan partainya akan mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merespon hasil lembaga survei Indonesia yang menunjukkan elektabilitas dari Kaisang Pangarep unggul sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon hasil survei LSI yang menunjukkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi yang unggul untuk Pilgub Jawa Tengah. Puan mengaku tak masalah jika nama Kaisang Pangarep masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Ia lantas menyebut bahwa PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan Kaisang sebagai calon gubernur. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia telah mempublikasi peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, nama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi teratas. Sementara itu, populasi survei adalah WNI di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon seluler. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ya, ini masih seputar dengan kans dari pencalonan Betul. Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Ini juga turut merespon dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang meyakini elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jawa Tengah bisa tinggi karena kampung dari Presiden Jokowi. Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, nama Kaisang Pangarep juga berada di peringkat 1 di Bursa Pilkada Jawa Tengah 2024. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, alasan pihaknya mengusung Kaisang karena Jawa Tengah merupakan kampung halaman dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, menurut Habib, keputusan mendukung Kaisang di Pilgub Jateng dikarenakan faktor keluarga besar Jokowi yang telah all out mendukung Prabowo Subianto di Pilpres kemarin. Ia mengatakan seluruh akar rumput partainya di Jawa Tengah menyambut baik bila putra bungsu Presiden Jokowi itu maju dalam pesta demokrasi di November mendatang. Namun hingga saat ini Gerindra masih menunggu apakah Kaisang bersedia maju atau tidak. Jika Kaisang sudah memberikan sinyal untuk maju di Pilgub Jateng, hal tersebut akan dibahas di internal Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup. Beliau muncul di konstituen kami di Jawa Tengah, demikian juga. Ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak
Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Dari Jakarta, Sally Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya Festi dan juga pemirsa, ini kalau kita berbicara soal suhu politik di Indonesia ini semakin memanas menjelang pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada bulan November mendatang. Lembaga Survei Indonesia LSI menyebut pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Effect dapat mempengaruhi suara pemilih di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Survei LSI mengungkap soal peta politik Pilkada Jateng 2024. Sebanyak 33,8% dari 85,1% masyarakat Jawa Tengah yang puas dengan kinerja Jokowi memilih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hasil survei mencatat bahwa Kaisang Pangarep menduduki peringkat pertama dengan perolehan 25,6%. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3%. Sementara Taj Yassin Maimun berada di posisi ketiga, yakni 13,4%. Dari informasi yang diperoleh, Kaisang yang merupakan putra bungsu Jokowi memiliki peluang untuk menang di gelaran pemilihan gubernur. Adapun nama Kaisang melejit dalam hasil survei Pilkada Jawa Tengah dikarenakan Kaisang Pangarep berasal dari keluarga tokoh politik. Dari Jakarta, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait adanya Jokowi Effect seperti itu ya, kalau misalnya kita melihat gitu kan ya, apalagi di Jawa Tengah ya, bagi siapapun masyarakat Jawa Tengah yang merasa puas dengan kinerjanya Presiden Joko Widodo tentunya akan memilih calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang dekat dengan masyarakatnya. Betul sekali. Salah satunya ada Presiden Joko Widodo, dan pastinya dengan hal tersebut dipastikan akan ada yang namanya masyarakat Jawa Tengah ini kan tentunya mendukung Presiden Joko Widodo nih. Nantinya ketika Pak Kaisang Pangarep ini akan dicalonkan sebagai calon calon gubernur di Jawa Tengah ini, tentu banyak sekali yang mendukung seperti Betul sekali. itu. Nah, kalau kita melihat emang Jokowi Effect ini memang sangat berpengaruh ya. Seperti di Pilpres 2024 pada Februari lalu. Betul. Ini kemenangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto itu kan ada kans juga dari Jokowi Effect. Karena seperti yang kita ketahui dari 7 presiden Indonesia cuman Presiden Joko Widodo saja yang memiliki efek yang pendukung sangat, yang basis suaranya cukup besar. Betul. Kita sebut aja salah satunya ada Projo gitu kan. Betul. Ini kan basisnya gede Jokowi, sekali. yes. Betul sekali. Makanya di Pilkada Jawa Tengah, artinya ini kampungnya dari Presiden Jokowi, ini juga anaknya digadang-gadang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Nah, ini yang akan membuat Kaisang Pangarep ini kans untuk kemenangannya di Pilkada Jawa Tengah ini diperhitungkan seperti itu. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta 2024. Ya, hal tersebut disampaikan langsung oleh Muzani usai gelaran acara pertemuan bakal calon kepala daerah Gerindra seprovinsi Banten di Tangerang Selatan pada 30 Juni lalu. Partai Gerindra masih belum menentukan sikapnya untuk menentukan nama-nama terbaik yang nantinya akan maju mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan untuk Pilgub Jakarta 2024, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan. Menurutnya, Partai Gerindra masih mendengarkan pandangan dari berbagai partai politik sebelum nantinya akan menentukan arah sikap yang akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasinya intensif dengan partai-partai pengusung Indonesia Maju, KIM, dan juga komunikasinya intensif dengan partai-partai yang lain seperti dengan PKS, kita intensif. Di Jakarta dan Jawa Barat ini masih lama karena Partai Gerindra masih ingin memimpin koalisinya atau seperti apa Pak? Ya karena waktunya masih cukup, masih ada. Ya. Dan kita masih mendengar pandangan-pandangan partai. Terdekat mungkin Gerindra akan safari dengan siapa? Ya? Dalam waktu dekat Gerindra akan safari dengan siapa untuk Pilgub Jakarta atau Jakarta? Intensitas dengan partai PKS kita komunikasinya baik. Jadi di luar Koalisi Indonesia Maju, partai PKS aja, baru partai PKS aja? Iya, kita komunikasi dengan Pak Hasto di PDIP juga bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Andi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan adanya Pilkada Serentak 2024 ini sudah mulai digencar-gencar, sudah banyak sekali yang deklarasi seperti itu ya, bahkan juga sudah memberikan beberapa surat keputusan atau rekomendasi seperti itu. Dan ini juga ada dari Gerindra yang telah melakukan kerjasama, maksudnya adalah menjalin komunikasi antara PDI Perjuangan dan juga PKS ya. Tapi terkait dengan apa sih hasil komunikasi tersebut? Tapi kalau misalnya kita melihat juga kan, kita melihat bahwa dari PDI Perjuangan pun terkait dengan adanya usulan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jawa Tengah ini, dari Puan Maharani sendiri ini tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah dengan nama Kaisang ya. Tapi kalau kita melihat ini Partai Gerindra menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan. Ini seperti yang kita ketahui, PKS sudah mengusulkan nama Sohibul Iman. Kemudian kalau dari PDI Perjuangan ada beberapa kandidat, termasuk Kaisang tentunya ya. Ini diperhitungkan, dan juga nama dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa ini juga digadang-gadang kuat juga di Jakarta seperti itu. Tapi yang seperti kita ketahui, Partai Gerindra ini pasti akan mengajukan nama Ridwan Kamil. Karena di beberapa kali pertemuan, pernyataan dari pejabat teras dari Partai Gerindra seperti yang kita ketahui, ini cukup memperhitungkan nama Ridwan Kamil untuk mengisi atau surat suara di Pilkada Jakarta mendatang. Karena kalau kita misalnya melihat sendiri bahwa Jakarta sendiri memiliki atau memerlukan suara baru gitu, karena nama yang baru. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan, Deddy Mulyadi ini nantinya akan menggantikan Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat juga kan, kita akan melihat menantikan hasilnya seperti apa, apakah nantinya Ridwan Kamil ini akan tetap di Jawa Barat atau mungkin akan langsung on the way ke Jakarta. Oke, kita lanjut Vesti dan juga pemirsa. Ini menjelang Pilkada Serentak 2024, mencuat wacana pertemuan Anies Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keinginan itu disampaikan Anies Baswedan di hadapan wartawan. Lantas, seberapa besar kemungkinan keduanya bertemu? Menjelang kontestasi Pilkada Serentak pada bulan November mendatang, mencuat keinginan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kala di Pilpres tak menyurutkan niat Anies untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Anies akhir-akhir ini tengah gencar melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Rencana pertemuan keduanya dimulai dengan pernyataan Anies soal peluang bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Merespon hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya belum mengetahui rencana Anies Baswedan. Selain itu, Muzani juga belum menerima surat atau undangan dari Anies mengenai permintaan untuk bertemu dengan Prabowo. Meski demikian, Muzani mengatakan pihaknya terbuka jika ada pihak yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Terlebih, menurutnya Prabowo selalu membuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Meski pernah menjadi lawan politik di Pilpres, Prabowo dipastikan terbuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Perihal apa yang akan dibahas oleh Anies saat bertemu dengan Prabowo, Muzani mengaku tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi sebelum ke sini, saya terlambat karena bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk bertemu kepada beliau. Dan sampai sekarang juga belum ada Pak Anies untuk ketemu saya. Pak, kalau itu beneran ada Pak Anies untuk membuka pintu kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan membuka pintu untuk Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Selama ini Pak Prabowo bertemu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan, bahkan berbeda politik. Beliau merasa bahwa semua pemimpin adalah orang-orang yang memiliki potensi, dan karena itu Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapa. Wacana Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto mencuat jelang Pilgub Jakarta 2024. Anies memberi sinyal ingin bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon meyakini Prabowo akan terbuka dan membuka komunikasi politik dengan semua tokoh. Hal ini mengingat sosok Prabowo yang ingin seluruh instrumen bersatu demi kemajuan bangsa. Partai Demokrat sendiri ikut menyambut baik setiap silaturahmi dan komunikasi politik yang terjalin demi menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo itu membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan semua tokoh. Dan ini adalah sifat kebaikannya Pak Prabowo. Jadi
Pak Prabowo ingin bahwa seluruh instrumen, seluruh para tokoh ini bersatu. Karena diyakini dengan persatuan dan kesatuan inilah negara ini akan bisa maju, bahkan punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Itu kan dinyatakan dalam setiap kali Pak Prabowo pidato bahwa nilai-nilai persatuan, kesatuan itu menjadi hal utama bagi pembangunan bangsa. Oleh karenanya ya kita harus menyambut baik setiap silaturahmi, komunikasi politik dengan tokoh siapapun. Itulah sifat kebaikan dari Pak Prabowo. Usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Jakarta. Rencana pertemuan dengan Prabowo diyakini oleh sejumlah kalangan bentuk Anies untuk meminta dukungan dari kubu Prabowo. Pertemuan kedua tokoh ini juga turut mendapatkan respon dari masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait keinginan Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Pengen berkuasa aja, haus kekuasaan lah. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau untuk mimpin DKI yang satu periode aja juga nggak ada hasilnya. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau Anies bakal maju lagi sebagai gubernur Jakarta? Kalau maju silahkan, tapi ya kepilih apa enggak gitu loh. Karena orang-orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta. Jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Dia ingin mendapat dukungan aja, nanti kalau udah dapat dukungan juga nggak peduli lagi sama yang diajak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya kalau saya sih, menurut saya ya nggak usah lah. Itu kayak orang udah nggak jadi kok mau naik lagi. Terlalu ambisius sih menurut saya itu. Ya saran saya ya kasih yang lain aja lah. Nanti next 5 tahun 10 tahun barulah boleh nyalon lagi. Kira-kira Bang setuju nggak sih Bang kalau Anies bakalan nyalon lagi di Jakarta? Kalau saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia. Nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu sih. Nggak berasa lah. Kalau itu ya itu sih politik ya terserah lah kalau itu. Mungkin mereka mau koalisi atau bangun kekuasaan baru. Selama hal positifnya banyak nggak masalah. Gitu. Tapi kalau masih mengarah ke arah haus kekuasaan ya janganlah gitu. Tahu diri gitu sih menurut saya. Ya mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies karena publik sudah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Ya namanya politik Indonesia, kalau orang Jawa bilang pagi tempe sore deli. Ya, jadi nggak ada yang bisa dipegang sekarang ini. Jadi kita memang harus cari figur yang memang benar-benar orangnya capable, yang bisa membangun Jakarta ini lebih baik lagi. Lantas pertemuan dua tokoh yang tengah menjadi lawan politik ini akankah terjadi? Dari Jakarta, redaksi Simpo TV melaporkan. Aduh, Mas Anies gitu kan, kalau misalnya kita melihat ya, Anies Baswedan ini berbicara di awak media bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pernyataan Ahmad Muzani, tidak ada kabar ataupun komunikasi yang terjalin bahwa adanya rencana Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Betul seperti sekali. itu ya. Karena hal ini juga menunjukkan adanya hal yang pro dan juga kontra. Tapi dari pihak Gerindra ataupun dengan pihak Prabowo Subianto sendiri juga mengungkapkan bahwa dirinya akan selalu terbuka bagi siapapun yang akan melakukan silaturahmi politik, dan itu akan disambut dengan baik. Nah, kalau kita melihat tadi dari pernyataan Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, Festi, ini kan kalau dibilang Prabowo ini terbuka dengan siapapun, maupun itu tokoh politiknya berbeda pilihan atau berbeda pandangan dalam berpolitik, ini tetap terbuka untuk menjalin komunikasi. Tapi yang jadi pertanyaan,
apakah rencana Anies ini untuk meminta dukungan di pilkada? Tadi Betul. seperti yang kita ketahui, Karena kan banyak juga masyarakat yang pro dan kontrak, apalagi kalau misalnya kita melihat di hasil debat pilpres pada saat itu betul, ya, Adi dan juga benturannya pemirsa cukup ya, keras ya. ya bahwa dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak haus akan kekuasaan. Tapi kok ini gitu kan, yang ada polemik-polemik seperti itu. Tapi Iya. kita nantikan mungkin saja, kita berpositif thinking aja ya. Mungkin dengan adanya Anies Baswedan untuk bertemu Prabowo Subianto, mungkin untuk silaturahmi, untuk apa membicarakan bangsa Indonesia ke depannya. Ya, seperti tanda itu. kutip ya silaturahminya ya. Silaturahmi seperti itu ya. Oke baik pemirsa, berbagai informasi lainnya yang menarik tentunya akan kami hadirkan, namun usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Presiden juga Ardi masih menyajikan betul ya, menyajikan beberapa informasi untuk Anda pastinya ya. Beralih ke informasi lainnya, ada Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan bahwa sedang mengusulkan pembentukan Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk mengatasi berbagai polemik yang kini tengah menjadi persoalan. Ya, dirinya menyebut Satgas PPDB ini nantinya akan diisi oleh Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, dan Menko PMK. Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan telah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB kepada Presiden Joko Widodo. Effendi mengatakan bahwa Satgas ini dibentuk untuk dapat melakukan pengendalian PPDB yang kini di beberapa daerah sudah muncul banyak polemik persoalan dan kasus. Dirinya menyebut untuk di tingkat pusat anggota Satgas PPDB akan diisi Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, serta Menko PMK. Lebih luas ia menuturkan untuk pengimplementasian Satgas dilimpahkan ke pemerintah daerah atau Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Ya ini sedang kita usulkan, kemarin saya sudah menghadap Bapak Presiden dan sekarang dalam proses mudah-mudahan mendapat persetujuan untuk. Karena memang perlu ada Satgas pengendalian PPDB, di beberapa daerah sudah muncul kasus kan. Dan ini sebetulnya PPDB ini kan juga bukan rukun Islam. Jadi seandainya sudah tidak dianggap tidak sesuai ya bisa saja diganti. Silahkan aja, nggak ada masalah. Pak Mendagri, saya, Kementerian Teknis itu Pak Mendikbud sama Pak Menteri Agama. Teknisnya akan seperti apa Pak? Nanti akan dilimpahkan ke daerah karena pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang otonomi daerah itu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren artinya sudah dibagi-bagi urusan antara pusat dengan daerah. Pusat hanya mengendalikan dan mengarahkan, tetapi implementasinya terserah pada masing-masing daerah. Karena itu kalau nanti ada penyimpangan di PPDB, itu yang bertanggung jawab harus pemerintah daerah. Dan kita akan tegas nanti ini, mudah-mudahan kalau Bapak Presiden sudah menyetujui ada Satgas, kita akan sisir betul itu penyimpangan. Sebetulnya penyimpangan ini kan jauh lebih parah waktu sebelum ada zonasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan.
Terkait dengan adanya PPDB atau peserta didik baru ini ya Anda dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat banyak sekali polemik-polemiknya, banyak sekali permasalahan yang terjadi di antara adanya PPDB seperti itu, salah satunya dengan adanya penjualan kursi atau jual beli bangku seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat banyak sekali yang melakukan sistem zonasi, tapi masih ada juga dengan kecurangan karena adanya orang yang memiliki atau lebih memilih untuk membeli bangku, dan hal ini tentunya juga dari Muhadjir Effendi juga mengatakan bahwa hal ini bisa dipidanakan. Betul sekali. Kalau kita melihat polemik yang terjadi terkait dengan PPDB, ini sebenarnya udah lama gak sih, Ves? Ini sudah lama dari zaman aku dari aku SD, kecil SD ya, gitu kan, banyak banget lah yang jual beli bangku seperti ini. Mudah-mudahan di 2024 ini kita bisa mengubah hal-hal yang tidak baik ini ya, bisa lebih baik lagi seperti itu. Bisa lebih adil lagi. Yuk sama-sama kita bareng-bareng ya. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini terkait dengan peretasan yang terjadi di PDNS. Ini ada respon dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang memastikan perusahaannya tak berdampak serangan ransomware pada server pusat data nasional sementara. Berdasarkan penelusuran internal, data peserta dipastikan masih dalam kondisi aman. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut perusahaannya selama ini tidak menggunakan server PDNS lantaran BPJS Ketenagakerjaan memiliki pusat data sendiri. Selain itu, pihaknya juga memantau dan memitigasi segala risiko serangan cyber dengan melakukan pencadangan data. Ia juga membantah adanya kabar yang mengatakan kalau terjadi kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya berita tersebut keliru karena BPJS Ketenagakerjaan selalu meningkatkan keamanan data. Kemarin kita kan dapat berita mengenai seperti itu. Setelah kita teliti itu bukan data kita, dan kita cek juga di beberapa bulan terakhir ini nggak ada peretasan. Jadi saya rasa berita tersebut perlu diklarifikasi lagi. Tapi untuk BPJS sendiri naruh datanya sendiri di pusat data nasional? Oh enggak dong, kita di sendiri. Kita kan data kita di tempat kita sendiri. Ada backupnya gitu Pak? Atau? Oh iya. Semua kita backup. Artinya gini lah, kita selalu waspada, tetapi selalu tingkatkan keamanan data, pasti kita tingkatkan. Sebelumnya serangan terhadap pusat data nasional tengah menjadi sorotan. Akibat hal itu masyarakat khawatir serangan itu berdampak pada kebocoran data termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan banyaknya data-data yang hilang atau tidak bisa direcovery seperti itu ya, kita juga harus bisa waspada lagi karena kita harus melakukan beberapa pencadangan data seperti yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, seperti itu ya. Karena dari BPJS Ketenagakerjaan juga dirinya juga mengatakan ada membantah bahwa data-datanya ini tidak ada kaitannya dengan ransomware atau tidak hilang seperti itu. Tidak karena mereka melakukan melakukan beberapa pencadangan data, dan hal ini juga sangat baik dilakukan sepertinya ya. Nah, ini beruntungnya, lagi-lagi beruntung ya orang Indonesia kalau kata Mutia Hafid, untungnya gitu. Dan kalau kita melihat dari sistem keamanan data yang dimiliki oleh BPJS, ini dia mengelola sendiri, Vesti. Tidak terkait dengan PDNS, artinya seluruh data BPJS maupun itu kesehatan ataupun ketenagakerjaan ini dapat dipastikan aman dan tidak perlu dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul banget, karena kalau misalnya kita melihat kalau data-data sudah hilang, apalagi kalau misalnya tidak dapat direcovery seperti itu ya, meskipun telah melakukan beberapa kali pemulihan data, bahkan ada sampai 2 kali melakukan pemulihan data seperti itu Andi, tapi kita masih melakukan kita masih menantikan bagaimana hasilnya, apakah nantinya ini akan kabarnya juga sudah ada beberapa dari orang yang menyerang PDNS seperti itu, dan juga hal ini dilakukan untuk memeras. Ya, kita lanjut ya Vesti, ini masih soal polemik. Ini kasus judi online yang menjerat masyarakat masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk anggota TNI. Kapuspen TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan akan menindak tegas prajurit jika terlibat judi online. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menegaskan prajurit TNI yang ikut terlibat akan dikenakan sanksi berat, yakni berupa pemecatan sebagai anggota. Hal itu disampaikan Kapuspen di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, meneruskan arahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Nugraha mengatakan pihaknya mengedepankan dan melakukan pencegahan dari dampak buruk judi online kepada seluruh anggota TNI. Nugraha menyebut upaya pencegahan terus digencarkan ke semua prajurit melalui komandan dan satuannya. Menurutnya kegiatan judi online harus diberantas karena sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah. Panglima sudah menegaskan perwira atau TNI yang terlibat judi online pasti mendapatkan hukuman. Itu nggak ada lagi alternatif lain. Kalau memang mereka sangat dia bisa dipecat, kan semua ada aturan-aturannya ya. Memang itu perlu kita tegaskan, karena sudah menjadi perhatian nasional. Ya. Kita nggak main-main masalah judi online. Ya.
Panglima udah menegaskan itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya Festi dan juga pemirsa, emang kalau kita berbicara soal judi online ini tidak hanya pengemudi ojek online, kemudian juga ada dari bukan pihak hanya kepolisian di kalangan juga. kepolisian, Betul. tapi Merambah, juga TNI ya. juga kita juga harus tetap waspada. Bahkan dari TNI Polri juga melakukan beberapa cara untuk supaya kita ini tidak terrentas atau misalnya tidak melakukan situs judi online dengan selalu melakukan monitoring dan juga pengecekan kepada handphonenya masing-masing untuk supaya kita ini tidak terjerat dari adanya judi online. Karena kalau misalnya kita melihat ya polemik atau apa penyebab dari terjadinya judi online ini banyak sekali kericuhan. Seperti salah satu contohnya adalah seorang istri Polwan ini dengan teganya membakar suaminya, seorang polisi juga dikarenakan dia terlalu sibuk dengan adanya judi online seperti jadi itu. uang rumah tangganya, dampak negatif itu. Uang rumah tangga dipakai untuk judi online ini yang bisa memicu perpecahan khususnya di dalam keluarga seperti itu ya. Dan tentunya kita harus mendukung dari pihak pemerintah yang saat ini tengah gencar memberantas judi online, kemudian dari peminjaman online ilegal. Ini harus kita dukung sama-sama ya sebagai masyarakat. Kalau kita melihat ada para pelaku yang sedang menggunakan judi online, kemudian ada yang mau meminjam secara online secara ilegal, ini kita sebagai masyarakat juga punya andil untuk memberantas itu semua ya. Yes. Dan pemirsa, seorang pengemudi ojek online mendatangi Mapolsek Palmerah usai mendapatkan order sebuah paket mencurigakan dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka, paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu. Pengemudi ojek online berinisial R dikejutkan dengan temuan narkotika jenis sabu dari dalam sebuah paket yang ia terima dari konsumennya. Peristiwa ini berawal saat korban yang mendapatkan order barang dari Jalan Kristal, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat menuju kawasan Karangtengah, Tangerang pada Senin 1 Juli 2024 lalu. Selesai mengambil barang paket dari konsumen, pengemudi ojek online tersebut bergegas pergi dari lokasi pengambilan. Di tengah jalan, MR membuka isi paket tersebut lantaran curiga kepada konsumen yang hanya mengirimkan sebuah botol mineral dan sebungkus mie instan dengan harga ongkos pengiriman yang jumlahnya tak sebanding. Saat paket dibuka didapati di dalam kemasan instan ini tersimpan paket narkotika jenis sabu yang terbungkus solatip hitam. Atas kejadian tersebut, MR langsung melaporkan kepada aparat kepolisian Polsek Palmerah dan ditangani anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kini polisi tengah memburu pemilik paket tersebut. Mau pick up, itu barang saya bawa, saya ada feeling curiga bang, nggak enak aja, rasa-rasa nggak enak. Kemudian saya bawa dulu, tapi nggak saya foto dulu di aplikasi. Kemudian saya bawa dulu kurang lebih 1 kilo lebih jarak dari tempat pick up. Saya curiga, saya buka itu isinya hanya 1 botol aqua kecil. Ini barangnya sama mie, 1 bungkus mie. Nah setelah itu ada si mie itu ada mencurigakan bang, terbuka si tengah-tengahnya itu terbuka, ternyata isinya pikir saya tuh bumbu Indomie, ternyata emang barang lain gitu yang saya tidak mengerti itu apa. Untuk kirimnya itu saya pick up di Cengkareng, perumahan Cengkareng ke Karangtengah, seperti itu sih bang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, dengan langkah yang dilakukan oleh ojek online ini sangat bagus ya. Dia merasa curiga ini ada paket yang mungkin sangat ringan tapi dengan jumlah orderan ataupun ongkir yang sangat harganya di luar nalar seperti itu ya. Maka dari itu ini salah satu juga perhatian juga buat para ojol di luar sana, bukan hanya ojol driver online seperti itu tapi juga mungkin driver-driver lainnya gitu kan ya, untuk lebih berhati-hati apabila kita menerima sebuah paket, untuk mengirimkan paket lebih berhati-hati lagi karena kita juga tidak mau hal-hal seperti ini juga terjadi kepada Anda semua gitu ya, bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saat ini sedang mencari pencariannya dengan cara driver ojek online. Betul sekali. Ya beruntung lagi-lagi driver ojek online ini langsung tanggap ya, langsung ke dia langsung kantor polisi gitu kan. Takutnya kalau namanya ada razia ini malah nanti dicurigai sebagai kurir. Kan kita nggak tahu ya, kesian gitu anak istrinya di rumah padahal bapaknya kerja sepenuh hati menjadi ojek online. Ini nggak taunya malah diduga menjadi pengedar gitu, atau itu. kurir seperti itu ya. Dan ini juga harus menjadikan perhatian juga kepada pihak kepolisian untuk lebih tegas lagi, untuk lebih mencari lagi siapa dari pelakunya seperti itu ya Andi dan juga pemirsa, yang mudah-mudahan terkait dengan adanya peredaran narkotika atau jual beli narkotika ini di Indonesia bisa cepat terselesaikan seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Hello, good morning everyone. You are watching Sinpo International News Report today. This is Viralanta coming back for you. Video emerged on social media showing a missile on the Ukraine's Migorod air base in Poltava Oblast on Monday. The video posted by the Russian Aerospace Force connected fighter bomber Telegram channel. The attack and loss an aircraft has been confirmed by the Ukrainian Air Force. The video, posted by the Russian Aerospace Force, opened with surveillance drone view of the airfield with 27 flanker fighter jets parked on the apron. The Defense Ministry claimed that Russian counter-operational tactical missile system units had destroyed Ukrainian aircraft. Russian military are carrying out sabotage and reconnaissance operations, shelling residential areas from Russian territory and expanding the mine belt along Ukrainian state's border. Video of the attack on the Mirror airbase shows it was hit by cluster munitions. Virus screen capped the video then shows a burst of flame on the apron and ends with 2 plumes of smoke rising from the location. An image from NASA Fire Information for Research Management System confirmed that there was a fire at the location captured in the video. Wira Ananta, Sinpo International News Report. Move to China. Flash floods shook a city area in Yunnan province, China last Monday. Heavy rain was the cause of the submerging city. A flood disaster submerged the city of Yuyang in Yunnan province, China last Monday. The local government issued an emergency warning to the nearest cities and villages along the Milo River. From drone footage shows all the streets and some building infrastructure subside by flooding caused by heavy rain. The high intensity of the rain causes the Milo River near the city of Hunan to overflow, causing flooding. Meteorologists warn that heavy rains are said to continue till a time that cannot be defined. Max Olar, Sinpo International News Report. The former presidential candidate for the state of Peru understanding trial for the crime of money laundering Monday yesterday. Earlier, he was accused of receiving $17 million during the campaign in 2011 and 2016. Former Peru presidential candidate Keiko Fujimori held her first trial in the money laundering scandal in 2011 and 2016. She was alleged to be actively involved in illegal receiving money of $10 million from Peru citizens due her campaign to be Peruvian president. In this trial, around 1,000 people will be participate as witnesses of this case. Looking for the issue of this case, the trial expected will be done in 2026. Fujimori is a leader of the fourth party launched 3 failed for the Peruvian presidency election in 2011, 2016, and 2021. Max Oller, Sinpo International News Report. The President of the European Council welcomes the Prime Minister of Hungary as the leader of the European Council until next December. The behavior will later oversee the work of the Council and represent all member countries in negotiations. Hungary was elected as President of the European Council after a voting concerning the leadership of the large organization on the European continent. President of the European Council Charles Michel welcomes arrival of the Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, at Brussels, Belgium last Monday. Through recordings from Fiery Media, the meeting of these two politicians entered the European Union headquarters building to discuss each other.
The president of the Hungary leader marked the takeover of the position as president of the council for the second time joined since 2004. Officially, Hungary will be president of the legal council from early July to the end of December 2024, with the slogan, Make Europe Great Again. Max Oller, Sinpo International News Report. Thanks for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fire Media. Stay with us. Have a good day. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Festi dan juga Andi masih terus memberikan informasi menarik bagi Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat pagi dan mudah-mudahan Anda semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Informasi selanjutnya ada kegiatan latihan militer yakni Super Garuda Shield akan kembali digelar dengan melibatkan 19 angkatan militer negara sahabat. Latihan militer besar itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 mendatang. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan sebagai tuan rumah Super Garuda Shield, Indonesia telah menyiapkan sejumlah titik yang akan dijadikan lokasi latihan militer tersebut. Adapun titik lokasi tersebut diantaranya akan digelar di daerah Situbondo, Jawa Timur, Karawang, Jawa Barat, dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Nugraha menjelaskan latihan militer bersama atau Super Garuda Shield yang melibatkan tentara dari negara sahabat bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam operasi tempur. Selain itu, Nugraha juga menyampaikan Super Garuda Shield sebagai ajang memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Rencana bulan September, Agustus September pelaksanaannya di Situbondo, Banyuwangi dengan di Batu Raja, 3 tempat. Pesertanya ada berapa negara? Kemarin itu ada Amerika, ada sekitar 10 ya. Coba nanti dicek lagi ya. Dia juga ada tambah dan sebagainya sambil jalan. Ya. Tujuannya apa Pak kira-kira? Apa yang berbeda tahun ini gitu? Garuda Shield kan itu salah satu bentuk untuk CBM. CBM itu dampak membangun kepercayaan diri dalam pertahanan. Kerjasama pertahanan kan perlu dalam lingkungan geostrategis. Jadi kita harus bersama-sama membangun pertahanan. Jadi memang latihan-latihan segitu perlu untuk saling setiap negara punya bekerja sama dalam membangun pertahanan di regionalnya masing-masing. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Anda dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan adanya Garuda Shield Indonesia saat ini ya, untuk pelatihan militer Indonesia yang akan dilakukan di beberapa titik, salah satunya ada Jawa Barat, di Karawang, seperti itu ya, juga di Sumatera Selatan, dan juga ada di Jawa Tengah. Dan kita juga harapkan dengan adanya pelatihan militer ini bisa menghasilkan beberapa militer yang terbaik dan juga untuk mempersiapkan tempur. Betul sekali. Nah, kita beralih ke informasi lainnya, Festi dan juga pemirsa. Ini anak-anak dengan kasus jantung di Sumatera Utara bisa dioperasi di RSUP Adam Malik tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Hal itu terwujud karena kerjasama Kementerian Kesehatan dengan tim medis Arab Saudi. RSUP Adam Malik di Kota Medan, Sumatera Utara kembali bekerjasama dengan King Salman Relief dari Arab Saudi untuk menggelar operasi jantung bagi pasien anak. Dalam video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenkes_ri, pemerintah bekerjasama dengan tim medis Arab Saudi untuk melakukan operasi jantung tahap kedua sejak 25 Juni 2024 kemarin, dan di tanggal 28 Juni 2024 sudah selesai 16 pasien yang dioperasi dengan rencana awal 30 pasien. RSUP Adam Malik sudah bisa melakukan operasi jantung anak
sehingga tidak perlu lagi ke Jakarta untuk melakukan operasi. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih ke Raja Arab Saudi, ke King Arab Saudi, diwakili oleh Duta Besar, Ambassador Arab Saudi, juga ke dokter dari Arab Saudi yang datang, yang sudah mau mengobati, menyembuhkan anak-anak kita, tapi juga ngajarin dokter-dokter kita untuk bisa bekerja seperti mereka. Karena Medan sebelumnya tidak bisa melakukan operasi jantung anak ini. Jadi anaknya either dikirim ke Jakarta, antriannya panjang sekali, atau yang mereka ya menunggu dan bisa wafat. Lebih lanjut, Budi menjelaskan pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri yang mau membantu mengirimkan dokter-dokter ke Indonesia untuk dua hal. Pertama, memberikan layanan yang selama ini belum bisa diberikan pemerintah di daerah tertentu. Kedua, mempercepat pendidikan memahirkan dokter Indonesia untuk tindakan atau prosedur yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat, namun pemerintah belum cukup menyediakan dokter untuk melakukan tindakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Jadi Donor Darah Sedunia, relawan internasional Networking for Humanitarian bersama PMI menggelar donor darah serentak di 14 kota kabupaten se-Indonesia. Kegiatan itu juga untuk membantu masyarakat akan kesediaan stok darah. Rangkaian peringatan Hari Jadi Donor Darah Sedunia, relawan internasional Networking for Humanitarian atau INH menggelar donor darah serentak di 14 kota kabupaten se-Indonesia, salah satunya di kantor pusat INH Cilengsi Kabupaten Bogor. Warga berharap dengan diadakan donor darah di tiap wilayah di Indonesia tersebut dapat membantu kesediaan stok darah bagi Palang Merah Indonesia, serta bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, ini pertama kali. Ya, gimana perasaannya? Excited, deg-degan, soalnya pertama kali. Soalnya kemarin-kemarin tuh gagal terus kan, karena HB-nya rendah. Jadi karena deket sekalian aja. Gimana senangnya? Senang sih, biar bisa darahnya saya bermanfaat buat orang-orang, walaupun sedikit. Sementara Presiden Direktur Relawan INH Lukam Nul Hakin mengatakan ini dalam rangka Bulan Donor Darah Internasional sekaligus Hari Jadi Relawan INH yang ke-6 tahun, sedikitnya 70 kantong darah disiapkan pihak UTD PMI Kabupaten Bogor dan para pendonor dari karyawan, relawan kemanusiaan INH, serta masyarakat sekitar. Kita memperingati Hari Donor Darah Internasional, ya, Bulan Darah Internasional. Program ini alhamdulillah kita juga mengajak seluruh masyarakat di sekitar, seluruh staf-staf INH, dan seluruh relawan yang tergabung di INH dalam rangka membantu pemerintah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, ini kalau ada kegiatan positif seperti donor darah serentak ini patut kita apresiasi dan kita harapkan ini seluruh relawan dapat diberikan kesehatan karena niat baiknya ini ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya di 19 kota provinsi aja, tapi juga bisa seluruh Indonesia ini bisa secara rata mendapatkan donor darah gitu ya. Karena kalau bisa kita melihat juga kan ya, bukan hanya pelayanannya, kita mungkin masih membutuhkan banyak yang modern, tapi juga kita membutuhkan seperti donor darah dan lain-lainnya. Seperti di Sumatera Utara juga ya, ada dan juga pemirsa ya, ada juga operasi jantung anak yang kini tidak perlu dilakukan atau melakukan rujukan ke rumah sakit di Jakarta. Tapi juga dengan adanya kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Arab Saudi ini, ini bisa membuat orang-orang yang di Sumatera Utara ini maksud kami bisa melakukan operasi jantung anak seperti kita harapkan pelayanan kesehatan dapat terjangkau di seluruh Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita melihat Prabowo Subianto hingga saat ini terus gencar-gencarnya melakukan pelayanan kesehatan gratis dan juga melakukan renovasi di beberapa rumah sakit. Oke, Festi dan juga pemirsa, kita lanjutkan. Ini masih terkait dengan pemerintahan. Ini ada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang mengungkapkan keluarga di Indonesia tetap merasa bahagia meski kurang mandiri secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI pada 2023, skor indeks kebahagiaan keluarga di Indonesia tercatat mencapai 71,86. Hal ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 29 Juni 2024. Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dan negara, harus dibangun dari keluarga. Ukuran kualitas keluarga ditentukan oleh 3 hal, yaitu tentram, mandiri, dan bahagia. Dari ketiga hal tersebut, yang paling tercapai adalah kebahagiaan, angkanya adalah 71,86. Hasto menyatakan keluarga Indonesia tetap merasa bahagia, meski belum punya kemandirian yang baik atau kurang mandiri secara ekonomi. Sehingga tingkat kemandiriannya paling rendah, ketentraman tergolong lumayan, dan kemudian kebahagiaan yang paling menonjol.
yang paling tercapai adalah kebahagiaan. Angkanya adalah 71,86. Ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di Indonesia meskipun belum punya kemandirian yang baik, masih agak miskin-miskin sedikit, tapi alhamdulillah bahagia. Inilah keluarga Indonesia ya. Sehingga kemandiriannya angkanya paling rendah, ketentramannya lumayan 59, dan kemudian kebahagiaannya lah yang paling menonjol ya. Dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN pun mengucapkan selamat kepada provinsi tertentu seperti Aceh, Bali, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks pembangunan keluarga tertinggi secara nasional, serta provinsi dengan penduduk terbesar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara. Yang tertinggi nilai atau angka kebahagiaan adalah Jawa Tengah dengan angka 62,9. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, surat siswa sekolah dasar yang ditujukan kepada polisi untuk minta ditemani mengambil rapor di sekolahnya. Momen hari itu terjadi di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan video diunggah akun sosial media TikTok @Polresta Bandung, nampak surat yang dibuat oleh siswa sekolah dasar bernama Ilham Ramadan, siswa kelas 1 SDN Cikuya 1 Cangkuang, Kabupaten Bandung, yang ditulis dengan tulisan tangan. Surat tersebut ia tujukan kepada polisi dengan tujuan untuk meminta ditemani saat pembagian rapor di sekolahnya. Nampak di video, personil Polresta Bandung menemani Ilham untuk mengambil rapor. Usai ditemani, Ilham juga diantar pulang ke rumah oleh polisi tersebut. Dalam keterangan di akun TikTok tersebut dijelaskan bahwa anak tersebut menulis surat yang diberikan kepada gurunya dengan alasan tidak pernah ditemani oleh bapaknya karena sejak usia 4 bulan pergi meninggalkannya. Dijelaskan dalam video bahwa Ilham ditinggal pergi bapaknya dan hidup berdua dengan ibunya sebagai pembantu rumah tangga paruh waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, berdiri sejak tahun 2018, outlet Acaraki telah dikenal dengan teknik seduhnya yang kontemporer, serta pentingnya budaya meminum jamu setiap hari. Acaraki menjual jamu dalam kemasan yang memudahkan konsumen dalam menikmati minuman khas Indonesia itu. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni jampi yang berarti doa dan osodo yang berarti kesehatan. Terdapat list profesi-profesi pada relief di Candi Borobudur, salah satunya adalah Acariki yang memiliki arti peracik jamu. Adapun penawaran dari Acariki mencangkup berbagai varian produk mulai dari kunyit asam, beras kencur, jahe, dan bahan jamu lainnya. Adapun produk baru dari Acaraki antara lain sego juang, temu rene, dan temu mangga. Wasista selaku marketing Acariki menjelaskan, Acariki telah memiliki 5 outlet yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Kota Tua, Landmark Pluit, Tanjung Barat, Grand Indonesia, dan di Jogja. Adapun produk yang dijual oleh Acaraki, yakni jamu yang dikemas seperti penyeduhan kopi seperti V60 dan espresso machine. Selain jamu, Acaraki juga menjual snack seperti pisang goreng dan tempe mendoan. Jadi Acaraki ini berdiri tahun 2018. Jadi outlet pertama kami ada di Acaraki Jamu di Kota Tua, di Gedung Kertaniaga tepatnya. Jadi Acaraki saat ini sudah memiliki 5 outlet. Jadi ada 4 outlet di Jakarta, itu ada Acaraki Jamu di Kota Tua, yang pertama, yang kedua ada Acaraki Landmark, yang ketiga ada Acaraki Ion Mall Tanjung Barat, ada yang keempat Acaraki Grand Indonesia itu di Ismo, sama yang terakhir ada Acaraki Universitas Gadjah Mada di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, seperti itu. Jadi produk yang dijual Acaraki itu adalah jamu yang kita kemas
dengan menggunakan alat-alat atau teknik penyeduhan kopi seperti itu, mulai dari V60, French press, espresso, dengan menggunakan alat rock presso, ada juga automatic mesin, espresso mesin seperti itu. Lebih lanjut, Wasista berharap untuk para customer yang ingin berkumpul maupun bereuni dapat menikmati makanan dan minuman di Acaraki. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat tadi Acaraki itu ya, kalau misalnya kita lihat dari bahasa Jawa itu adalah artinya sebuah doa yang juga ini tentunya untuk kesehatan seperti itu, Andi ya. Seperti itu. Yes, dan Acaraki ini tentunya juga sudah tersebar di 5 outlet yang udah tersebar di Indonesia. Seperti itu, mudah-mudahan kalau misalnya kita melihat ini jamu-jamuan di Indonesia ini bisa terus berkembang lagi ya, Andi betul. ya. Semakin modern ya. Ya, semakin modern, semakin banyak digemari, bukan hanya duren. Kemarin kita sempat ke mancanegara seperti itu kan ya. Terus juga ini juga kopi yang akhirnya juga ini sudah dikenal di mana-mana seperti itu. Nah, Vesti, kalau kita berbicara soal jamu, tadi juga berita sebelumnya terkait dengan anak SD ya. Betul. Yang kirim surat ada ke anak SD. polisi. Tapi sebelum ke situ ya, Andi dan juga pemirsa ya, kita juga akan menyinggung terkait dengan adanya tadi pemberitaan terkait Indonesia ini meskipun miskin tapi tetap bahagia gitu kan ya. Ini seperti bingung itu. sebenarnya kita ini kita bingung sih sebenarnya antara aku akan mendoakan tetap seperti ini atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan kita juga kan pengennya Indonesia ini tetap maju, tidak lagi menjadi negara berkembang, tapi seperti tapi tetap menjadi negara yang maju dengan tidak adanya kemiskinan. Apalagi kalau misalnya kita melihat atau menyinggung terkait dengan program yang dilakukan oleh Prabowo Subianto adalah untuk memberantas kemiskinan gitu. Ini jangan bahagia lah kalau misalnya kita miskin ya. Kita berusaha kerja sebenarnya gitu kan, yang bikin bingung itu adalah ini berdasarkan riset ya, bukan hanya asumsi. Karena itu dijabarkan risetnya, hasil surveinya. Tapi walaupun dilanda kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia, ini tingkat kebahagiaan keluarganya ini cukup tinggi nih di Jawa Tengah ini gitu sepertinya. Lagi. Apakah ini tingkat kebahagiaan di Jawa Tengah ini tinggi ya karena akan adanya Kaisang yang maju di Pilkada Jawa Tengah atau seperti apa kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Dan bagi Anda juga yang kemarin-kemarin sempat negatif thinking dengan kepolisian seperti itu ya. Karena kan kalau bisa kita lihat kan polisi itu banyak sekali digandeng-gandengnya perselingkuhannya katanya gitu ya. Terus juga terkait kasus-kasus yang seperti kasus Vina yang saat ini belum juga terberantas. Kemana aja nih polisi? Tapi polisi ini ada sisi positifnya loh terkait dengan hal-hal itu juga kan ya. Ini banyak sekali polisi juga yang bisa kita contoh. Salah satunya ada salah satu polisi yang rela untuk mengambil raport anak gitu anak kan SD, ya. bukan anak SD dia tuh padahal loh. Ini bukan anak dia loh seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari cerita harunya anak ini sudah ditinggal oleh bapaknya Andi. Makanya dia minta bantuan kepada Pak Polisi. Terima kasih ya Pak Polisi ya sudah berbaik hati ya. Ada beberapa polisi tuh yang nganter ya. Itu cukup bagus sekali dari pihak kepolisian mengambil simpati dari masyarakat. Betul. Dan tentunya siapa tahu ini sebagai langkah dari perayaan Hari Bayangkara kemarin ya. Ya, yang ke-78 meskipun macet seperti itu ya, instansi Polri ini terus memberikan yang terbaik lah bagi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya instansi Polri ini bisa memberikan citra-citra yang sangat positif bagi Indonesia. Amin. Oke pemirsa, tetap semoga tetap diberi kesehatan ya. Betul, tetap tebarkan kebahagiaan, tetap tebarkan kebaikan kepada semua manusia. Saya Masih Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.